Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Desi Gustiara dengan NIM 12210121478. Sini ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Konsep Manusia Menurut Mazhab Psikoanalisis dan Mazhab Behaviorisme. Baik, adapun tujuan dari pembahasan konsep mazhab menurut psikoanalisis dan behaviorisme ini adalah yang pertama, untuk memahami bagaimana pandangan psikoanalisis tentang manusia. Yang kedua, menjelaskan konsep manusia menurut behaviorisme. Dan yang ketiga, membandingkan antara kedua mazhab tersebut, yakni mazhab psikoanalisis dan behaviorisme dalam memahami hakikat diri manusia. Nah, baik yang pertama itu konsep mazhab menurut psikoanalisis. Jadi, psikoanalisis ini didirikan oleh Sigmund Freud, di mana psikoanalisis ini memfokuskan pada alam bawah sadar, konflik batin, dan pengalaman masa kecil. Dan Sigmund Freud ini juga memandang manusia itu dipandang sebagai makhluk yang digerakkan oleh dorongan insting. Lalu Sigmund Freud ini membagi struktur kepribadiannya itu menjadi 3. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Di mana kalau id itu dorongan naluriah seperti keinginan untuk seks, agresi, makanan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada ego. Ego itu dia lebih ke realita kenyataan, penengah antara keinginan id dan superego. Nah, yang ketiga itu ada superego. Nah, di dalam superego ini mengandung nilai moral, suara hati, dan norma sosial. Nah, jadi konsep manusia menurut psikoanalisis ini adalah manusia itu sebagai makhluk yang kompleks, penuh konflik internal, penuh konflik di dalam diri. Nah, yang kedua, tidak sepenuhnya itu rasional. Yang ketiga, jadi dalam psikoanalisis ini masa kecil itu sangat menentukan kepribadian dan perilaku di masa yang akan datang. Dan yang keempat, terapi fokus pada penggalian alam bawah sadar. Lalu yang kedua, konsep mazhab menurut behaviorisme. Adapun pencetus utama atau tokoh utama dari behaviorisme ini adalah John B. Watson, B. F. Skinner, dan Ivan Pavlov. Nah, pada behaviorisme ini berfokus pada perilaku yang tampak atau yang bisa diamati secara nyata. Dan yang ketiga, ini menolak pentingnya alam bawah sadar. Ibaratnya seperti perilaku kita sehari-hari. Nah, jadi adapun konsep dasar dari mazhab behaviorisme ini. Nah, yang pertama, semua perilaku itu dipelajari melalui stimulus dan respon yang kita terima yang tampak nyata. Nah, yang kedua, jadi manusia itu merupakan hasil dari lingkungan dan pengalaman. Jadi, lingkungan dan pengalaman itu membentuk manusia, hakikat manusia. Dan yang ketiga, tidak ada jiwa yang dipelajari. Yang penting adalah apa yang bisa diamati secara rasional, secara nyata. Nah, ada yang terakhir, penguatan atau reinforcement dan hukuman, punishment, itu sangat penting untuk membentuk perilaku manusia menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, konsep manusia menurut behaviorisme ini ialah jadi manusia itu sebagai makhluk yang pasif yang dibentuk melalui lingkungan atau respon yang diterimanya. Nah, dan tidak ada kehendak bebas atau dorongan dari manusia itu. Nah, dan yang ketiga atau
Jadi pendidikan dan lingkungan itu sangat menentukan arah hidup manusia ke depannya. Jadi perbandingan psikoanalisis dan behaviorisme ini yang pertama ialah psikoanalisis ini lebih menekankan sisi batin dan kompleksitas internal manusia, sementara behaviorisme itu berfokus pada apa yang bisa diamati secara langsung, rasional. Nah, yang kedua, perbandingan antara psikoanalisis dan behaviorisme ini yang kedua adalah di mana mazhab psikoanalisis ini lebih menekankan pentingnya masa kecil dan konflik batin. Sedangkan behaviorisme ini lebih menekankan pada pembentukan perilaku melalui lingkungan di sekitar mereka. Nah, jadi kesimpulannya adalah berarti kalau konsep mazhab psikoanalisis ini itu manusia itu dipandang lebih dalam dan kompleks, lebih ke alam bawah sadar. Dan kalau behaviorisme itu dia memandang manusia itu secara praktis dan ilmiah. Dan yang kedua, pandangan psikoanalisis dan behaviorisme ini sama-sama memberikan kontribusi penting dalam memahami hakikat manusia. Nah, dan kesimpulan yang terakhir, dalam konteks pendidikan, kombinasi keduanya, yakni kombinasi antara mazhab psikoanalisis dan behaviorisme ini sama-sama bisa memperkaya pendekatan dalam memahami hakikat manusia. Baik, itulah tadi presentasi materi saya yang berjudul Konsep Manusia menurut Mazhab Psikoanalisis dan Behaviorisme. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.